Coba bayangin deh, ada sebuah daerah yang kaya raya sama minyak, tapi mereka justru mau pindah haluan ke ekonomi kreatif. Nah, kali ini kita bakal bedah rencana transformasi yang luar biasa dari Kabupaten Penukal Aba Pelematang Ilir, atau Pali. Ini cerita tentang pergeseran fokus mereka dari minyak ke manusia. Oke, kita mulai dari paradoksnya dulu ya. Pali ini sumber daya minyak dan gasnya melimpah ruah. Tapi anehnya, kekayaan alam ini tuh ternyata nggak serta-merta bikin warganya sejahtera lewat lapangan kerja. Kenapa? Ya karena industri migas itu kan padat modal bukan padat karya. Mereka lebih butuh mesin-mesin canggih yang mahal daripada banyak tenaga manusia. Nah, fenomena kayak gini tuh ternyata ada istilahnya loh di dunia ekonomi, penyakit Belanda atau Dutch disease. Ini terjadi waktu satu sektor, dalam kasus ini pertambangan, jadi super dominan sampai sektor lain kayak pariwisata, pertanian, atau ekonomi kreatif, jadi susah banget buat tumbuh. Inilah akar masalah yang mau diberesin sama Pali. Sekarang mari kita gali lebih dalam soal paradoks Pali ini. Soalnya, di balik semua tantangan tadi, Pali itu sebenarnya nyimpen harta karun lain yang potensinya luar biasa, cuma emang belum diapa-apain aja. Kita mulai dari Candi Bumi Ayu. Ini satu-satunya kompleks candi Hindu di seluruh Sumatera Selatan loh. Peninggalan megah dari era Sriwijaya ini ibarat raksasa yang lagi tidur pules. Wisatawan sih datang foto-foto reruntuhan yang keren, tapi ceritanya belum benar-benar hidup. Potensinya gede banget, tapi pengalamannya masih pasif. Oke, dari sejarah kita geser ke dapur. Ini namanya ikan sagarurung, ikan asap khas Pali yang rasanya unik banget. Bayangin deh, ini bisa jadi oleh-oleh premium yang dicari-cari orang dari mana-mana. Sayangnya, potensinya ini masih ketahan sama kemasan yang tradisional, jadi daya tahan dan nilai jualnya ya gitu-gitu aja. Dan itu baru sebagian kecil loh, Pauli masih punya banyak aset tersembunyi lainnya. Ada bangunan-bangunan bersejarah peninggalan era minyak, ada kerajinan anyaman resam yang cantik banget, bahkan ada inisiatif keren kayak kampung Inggris yang dibangun sama pemuda lokal. Ini semua fondasi yang kuat banget buat bangun ekonomi baru. Nah pertanyaannya, dengan semua potensi ini, gimana cara ngebanguninnya? Jawabannya ternyata datang dari sebuah komunitas super inspiratif di Metro Lampung. Namanya Payungi. Mereka ini ngasih contoh nyata model yang udah terbukti jalan. Ini dia buktinya. Lihat deh transformasinya. Dari yang tadinya cuma lahan semak belukar nggak keurus, disulap jadi pusat ekonomi komunitas yang hidup dan rame banget. Dan yang paling gila, ini nggak dibangun pakai dana jumbo dari pemerintah, tapi murni dari kekuatan gotong royong warganya sendiri. Ini nih, sistem operasi moral yang jadi mesin penggerak mereka. Namanya Pancadaya. 5 prinsip ini, ilmu, pengorbanan, gerakan, kebudayaan, dan kesejahteraan, jadi semacam lem sosial yang bikin semuanya jalan bareng, gotong royong, dan berkelanjutan. Dan ini bagian paling modernnya. Mereka sama sekali nggak anti teknologi. Di Payungi, Artificial Intelligence atau AI itu bukan dianggap ancaman, malah jadi asisten pribadi yang ramah buat para pelaku UMKM. AI dipakai buat bantuin desain kemasan produk, bikin caption promosi, sampai ngatur keuangan. Teknologi benar-benar dipakai buat memanusiakan manusia. Oke, setelah belajar dari suksesnya Payungi, sekarang kita lihat cetak biru yang dirancang khusus untuk Pali. Rencana besarnya ini ditopang sama 4 pilar transformasi utama. Pilar pertama adalah Pali Creative Hub. Idenya simpel tapi kuat banget, membangunkan gedung-gedung bersejarah yang selama ini tertidur, kayak gedung Pesos, lalu diubah jadi pusat kolaborasi, coworking space, dan inkubator kreatif buat anak-anak muda Pali. Lanjut ke pilar kedua, Palin University. Jangan bayangin ini universitas formal yang ngasih gelar sarjana ya. Ini lebih kayak sekolah non-formal yang fokusnya ngajarin keterampilan hidup yang praktis dan relevan banget sama kebutuhan zaman sekarang, khususnya buat para wirausahawan lokal. Terus, belajarnya apa aja di sini? Wah, ini isinya daging semua, bukan teori-teori rumit. Kurikulumnya sangat praktis. Ada sekolah konten dan AI buat jago promosi digital, ada klinik inovasi Sagarurung buat modernisasi kemasan, sampai ada sekolah perempuan Pali buat ngajarin literasi keuangan digital. Semuanya ngena banget ke kebutuhan mereka. Pilar ketiga, fokusnya buat menghidupkan kembali Candi Bumi Ayu. Tujuannya adalah mengubah pengalaman berkunjung yang pasif jadi petualangan yang interaktif, pakai teknologi cerdas, biar generasi baru juga tertarik. Caranya gimana? Gini, bayangin ya, kamu datang ke candi, arahin HP ke reruntuhan, dan voila! Di layar HP kamu, candinya kelihatan utuh lagi kayak zaman dulu, lewat teknologi augmented reality. Atau, kamu bisa foto di foto booth AI dan muka kamu langsung diubah jadi bangsawan Sriwijaya. Ini bukan lagi sekedar jalan-jalan, tapi jadi sebuah pengalaman yang seru.
Nah, pilar terakhir ini soal scaling up memperluas dampak. Idenya adalah mencari juara-juara lokal. Contohnya kayak para pendiri kampung Inggris di desa Tempirai. Lalu mereka didukung supaya keberhasilannya bisa ditiru dan direplikasi di tempat lain. Tujuannya menciptakan jaringan desa-desa wisata edukasi yang saling terhubung. Oke, jadi dengan 4 pilar tadi, Pali di tahun 2026 itu bakal kelihatan kayak apa sih? Yuk, kita inti visinya yang lebih konkret. Ini bukan cuma sekedar mimpi atau wacana di atas kertas loh ya. Rencananya sangat konkret dan terstruktur. Peta jalannya jelas banget, mulai dari persiapan dan desain di tahun 2025 sampai eksekusi penuhnya sepanjang tahun 2026 nanti. Dan yang paling krusial, keberhasilan program ini bakal diukur pakai data, bukan pakai kata-kata. Targetnya jelas banget, lahirnya 10 startup baru dari anak muda, omset UMKM naik sampai 20%, dan kunjungan wisatawan juga meningkat. Semuanya soal hasil yang nyata dan bisa diukur. Grafik ini nunjukin gimana rencana tadi bakal ngasih dampak langsung ke masyarakat. Artinya apa? Artinya ada lebih banyak uang di kantong pelaku UMKM, lebih banyak peluang usaha buat anak muda, dan lebih banyak tamu yang datang dan belanja. Inilah manfaat nyata yang jadi tujuannya. Jadi poin utamanya benar-benar jelas dan kuat. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah masa depan di mana aset terbesar Kabupaten Pali itu bukan lagi minyak dan gas yang ada di perut bumi, melainkan potensi, ide, dan kreativitas tanpa batas yang ada di dalam diri setiap warganya. Perubahan di Pali ini udah dimulai. Ini adalah sebuah babak baru yang sangat menarik. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa yang akan terjadi, tapi apa peran yang bakal kamu ambil dalam perjalanan transformasi yang keren ini?